Jumpa lagi bersama saya Dr. Chris Rohi dalam Blue Campus Channel, channel politik yang penuh kritik dengan perspektif yang edukatif agar kita semakin bijak dalam berpijak. Hari ini saya akan membahas tentang Nasdem dengan judul Lunturnya Nasionalisme dan Demokratisme Nasdem. Nah, kita tahu ada sebuah partai yang bernama Nasdem atau Nasional Demokrat yang didirikan oleh Pak Surya Paloh di tahun 2011. Tapi sebelumnya format Nasdem ini bukan partai politik, tapi sebuah organisasi masyarakat yang bernafaskan nasionalisme dan demokratisme. Ada beberapa tokoh pada saat itu yang juga hadir, ada sekitar 40 lebih tokoh, termasuk di dalamnya pendirinya adalah Pak Sri Sultan Hamengkubuwono, ya, Sultan Jogja ya. Di situ juga ada Anies Baswedan sebagai penggagasnya. Nah, seiring berjalannya waktu, Nasdem ini berubah dari sebuah organisasi masyarakat berubah menjadi partai politik. Ya. Nah, inilah yang membuat serangkaian perubahan terjadi. Apa faktornya? Saya melihat satu yang paling utama adalah faktor kekuasaan. Kenapa kekuasaan? Karena orientasi kekuasaan ini terkadang berbenturan dengan berbagai kepentingan. Kita bisa lihat saja pertama kali ketika Sri Sultan Hamengkubuwono mundur dari Nasdem karena dia menilai bahwa semangat Nasdem sebagai organisasi pada saat itu ya tidak berorientasi pada kekuasaan. Tapi tiba-tiba di tahun 2010 ke 2011 Pak Surya Paloh sebagai pendirinya mendaftarkan atau mengalihkan Nasdem ini sebagai sebuah organisasi menjadi partai politik dan mendaftarkannya ke Kemenkumham. Nah, ini yang membuat alasan Sri Sultan mengundurkan diri daripada Nasdem. Ini baru awal-awal aja sudah banyak yang mundur karena berubah. Itu karena apa? Karena kekuasaan, orientasi kekuasaan. Nah, ya di awal-awal juga Pak Surya Paloh mengatakan bahwa ini Nasdem ini tidak akan berubah menjadi partai politik, tapi kenyataannya terjadi perubahan tersebut. Walaupun banyak petinggi Nasdem mengklarifikasi bahwa Nasdem ini partai politik yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan organisasi Nasdem. Tapi orang-orangnya kebanyakannya dari organisasi Nasdem itu sendiri gitu. Tapi ya tergantung kita masyarakat menilai perubahan itu terjadi. Tapi saya melihat faktor kekuasaanlah yang merubah itu. Banyak juga orang mengatakan bahwa Surya Paloh mendirikan Nasdem dan partai Nasdem ini lebih kepada karena kecewa kekalahan kompetisi dengan Pak Abu Rizal Bakri di Partai Golkar sebelumnya, sehingga beliau mendirikan organisasi Nasdem ini dan juga pada akhirnya mendaftarkan Nasdem ini sebagai partai politik. Nah, lagi-lagi soal kekuasaan, kita tidak bisa menafikan bahwa berorientasi pada kekuasaan itu adalah politik ya. Politik memang kerja-kerja untuk kekuasaan. Tapi mungkin caranya atau prosesnya yang perlu kita lihat, kita perbaiki ya kan. Dan juga yang kedua, tidak harus menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan. Kita semua pasti punya syahwat politik. Berorientasi, kalau kita punya syahwat politik berarti kita berorientasi kepada kekuasaan. Nah, berkaitan dengan judul runtuhnya nasionalisme dan demokratisme yang ada di Nasdem sendiri, ini berawal menurut saya faktor utamanya adalah kekuasaan. Seorang Anies Baswedan yang dulu juga adalah penggagas nasionalisme dan demokratnya Nasdem adalah seorang nasionalisme dan demokrat natulen, demokrat tulen istilahnya ya. Nah, tapi ketika ada godaan ya berkaitan dengan kekuasaan di Pilkada DKI Jakarta, ya, dia meninggalkan identitasnya sebagai seorang nasionalis dan demokrat itu. Kenapa kita bilang dia meninggalkan itu? Jelas, dia bergabung dengan suatu kelompok yang boleh saya katakan kelompok fundamentalis, ya kan? Kelompok fundamentalis itu kan menentang demokrasi, ya.
Kalau menentang demokrasi berarti menentang nasionalisme juga. Artinya dia rela meninggalkan identitasnya itu sebagai seorang nasionalis dan seorang demokrat, ya, untuk sebuah tujuan kekuasaan, yaitu Gubernur DKI Jakarta. Dan disitulah terjadi politisasi agama, ya kan? Di situ terjadi polarisasi yang luar biasa. Ya. Makanya muncul istilah politik identitas. Artinya dia menggunakan segala cara, termasuk membelah negara ini, membelah masyarakat. Ya. Dia menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan. Dan apa hasilnya? Berhasil. Karena kan di DKI Jakarta isu tersebut sangat fantastis atau sangat enak untuk dipakai. Karena masih banyak masyarakat Jakarta ini yang gampang tergoda oleh fundamentalisme agama tersebut, ya kan? Nah, dengan dia melakukan tersebut, memang banyak orang yang mengatakan bahwa Anies tidak terlibat. Dia hanya ikut saja. Ya, tapi dia menikmati proses politisasi agama tersebut, proses politik identitas tersebut. Dia menikmatinya, ya. Dia diam saja, dia jalani. Yang penting kekuasaannya tercapai, ya. Tujuan kekuasaannya tercapai. Dia nggak peduli caranya, bahkan dengan cara politik identitas itu, dia menikmatinya. Ya, sebagai seorang nasionalis dan demokrat harusnya dia berdiri teguh. Dia menentang itu semua. Ya kan? Saya akan menjadi pemimpin, ya, berdasarkan identitas yang saya miliki, yaitu nasionalis dan demokrat. Bukan dia duduk tenang menikmati kemenangan di atas, ya, politik identitas itu, dan berhasil dia lakukan. Artinya apa? Dia meninggalkan identitas itu dan dia mengambil identitas baru sebagai bapak politik identitas. Ya, itu Anies Baswedan. Nah, 5 tahun perjalanan kita tidak bicara dulu prestasi dia mau hebat seperti apa, tidak. Ya, walaupun tidak berhasil dalam pekerjaannya, walaupun ekspektasinya jauh dari apa yang kita harapkan, tapi yang penting dia merebut kekuasaan dulu. Itu yang penting. Nah, itu soal Anies Baswedan. Nah, Nasdem ini pun sebagai partai politik adalah partai politik yang memang nasionalis dan demokrat. Untuk itu, dari setiap pemilu, dari pemilu ke pemilu, partai Nasdem ini terus meningkat perolehan suaranya. Ya, salah satu partai yang punya progres yang bagus, ya kan? Di pemilu terakhir, Nasdem menempati posisi kelima, 5 besar. Ya. Artinya ada optimisme, banyak kader-kader muda bergabung, banyak juga kader-kader berpengalaman dari partai-partai lain bergabung dengan Nasdem. Karena apa? Karena nasionalis dan demokrat itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh? Pak Surya Paloh melihat bahwa Anies Baswedan melakukan cara meninggalkan sementara, atau meninggalkan terus, saya juga nggak tahu, meninggalkan identitas nasionalisme dan demokrat ini dan mencoba melakukan politik identitas, dan berhasil. Nah, ini yang mau dilakukan oleh Pak Surya Paloh, ya kan? Oke, dia menggagas nasionalis dan demokrat itu, tapi lagi-lagi kekuasaan ini yang mengundang, ya, menantang. Kekuasaan inilah yang menjadi orientasi. Kalau Nasdem terus berada di jalur yang dia lakukan sekarang ini, maka mungkin saja Nasdem masih akan tetap berada pada bayang-bayang partai-partai besar seperti partai PDIP ataupun Golkar, ya. Tapi mungkin saja Pak Surya Paloh mencoba mau keluar dari zona nyamannya, atau mau keluar dari bekerja out of the box, ya kan, dengan mengikuti caranya Anies Baswedan. Sehingga seorang nasionalis dan demokrat ini mau mencoba meninggalkan identitasnya, ya, dan mencoba melakukan jalur politik identitas yang sudah dilakukan oleh Pak Anies Baswedan dan berhasil.
Nah, sehingga Nasdem dalam hari ini Pak Surya Paloh mengumumkan bahwa seorang Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem untuk bertarung di pemilu presiden 2024 yang akan datang. Mungkin saja dengan politik identitas itu ya akan membuat Anies Baswedan menang lagi dengan cara yang sama, dan sekaligus juga memenangkan Partai Nasdem sebagai pemimpin penguasa di Indonesia ini. Ya, itu hal yang wajar kalau Pak Surya Paloh mau mengeluarkan Nasdem dari bayang-bayang PDIP dan juga partai-partai besar lain yang masuk dalam koalisi mendukung Pak Jokowi. Ya, kita ketahui Pak Jokowi juga akan selesai di 2024. Artinya ini pertarungan bebas, ya, bebas menggunakan strategi. Tapi yang saya soroti di sini adalah bagaimana seorang yang nasionalis dan demokrat ini rela meninggalkan identitasnya itu, ya kalau kasarnya berkhianat ya, hanya demi kekuasaan, lagi-lagi balik lagi demi kekuasaan. Apakah itu gambaran politik kita? Apakah itu yang mau kita contohin? Ya kan? Saya melakukan yang ekstrim sekalipun demi kekuasaan. Ya. Implikasinya pecah lagi. Implikasinya terjadi lagi perpecahan yang sifatnya fundamentalisme. Dan itu sudah terjadi di DKI Jakarta. Ingat, saya cuma berpesan bahwa resiko yang diambil oleh Pak Surya Paloh ini sangat besar. Kalau Pilkada DKI Jakarta saja terjadi pembelahan yang residunya masih ada sampai sekarang, ini mau dibawa ke kancah nasional, maka akan terjadi seperti apa nantinya? Ya tolong dipikirkan, ya tolong dipertimbangkan lagi secara matang-matang implikasi resiko yang akan terjadi. Pertarungan politik itu akan seperti apa ya di 2024 nanti. Nah, di sini kita bisa menilai. Saya tidak akan menjudge orang perorangan atau organisasi tertentu, tapi biarlah kita masyarakat menilai ya, apa yang dilakukan oleh Nasdem dalam hari ini Pak Surya Paloh. Apakah betul dia keluar dari pakemnya, dari identitasnya sebagai seorang nasionalis dan demokrat itu, dan memilih jalur politik identitas dengan merekrut seorang pelaku politik identitas demi kekuasaan. Nah, saya kembalikan kepada kita semua untuk berpikir, menganalisa, dan mengambil sikap. Pada akhirnya, politik adalah sebuah seni menciptakan masalah, mencari solusi, dan menyelesaikannya. Dan meskipun politik bisa mengendalikan pikiranmu, tapi jangan biarkan politik mengendalikan hati nurani. Sekian dan terima kasih.